Berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu. Saya diperlihatkan bahwa Bapak dan Ibu akan dipakai oleh Tuhan untuk membuat genderang perang. Perjalanan mereka ke beberapa tempat, saya nggak tahu apa ke NTT, ke Alor dan sebagainya, ini merupakan peperangan rohani. Yuk arahkan tangan kita, arahkan tangan kita. Pakai hambamu, kami akan mendukung hamba-hambamu. Bahkan tim yang bergerak di sana. Pakai mereka untuk menjadi trumpet blower. Kami minta perlindungan kuasa darah Yesus. Dan beribu-ribu laksa para malaikat Tuhan akan melindungi mereka. Ada kekuatan, ada hikmat, ada otoritas. Untuk membangunkan umat Tuhan yang tertidur. Dan siap untuk peperangan rohani yang besar. Terima kasih untuk kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Pakai hambamu sekarang untuk dapat menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan. Berikan hikmat pewahyuan yang baru. Pakai seluruh jemaatmu. Pakai seluruh jemaatmu. Pakai seluruh jemaatmu Tuhan. Nyatakan perbuatanmu yang heran melalui umatmu Tuhan. Dari tempat ini akan ada bunyi sangkakala. Terdengar sampai penjuru pulau-pulau. Sampai ke ujung timur, sampai ke barat. Dengan modal ketaatan mereka akan berjalan dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dari bangsa ke bangsa. Dengan maksud tujuan dalam dekade ini Tuhan. Untuk memenangkan pertempuran yang hebat ini. Karena kami sudah ditetapkan untuk menjadi lebih dari pemenang. Mari umat pemenang itu berikan sorak-sorai bagi dia. Sorak-sorai. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Wow. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap katakan amin. Silakan duduk. Siapa yang pagi hari tadi datang? Banyak ya. Kalau saya ngomong wake up apa? Wake up. Kurang keras bangunnya. Wake up. Mesti terus dikumandangkan terus ya. Supaya nggak ada kelesuan. Ini waktunya untuk bangkit. Bangun dari tidur. Nah saya mau berbicara mengenai sore hari ini. Bergumul meskipun tadi di perjalanan biasa kalau nyingkapkan ini tuh nggak mudah ya. Tetapi dan juga kalau nggak tepat tempatnya, waktunya ini nggak mudah. Dan ini berbicara mengenai dekade peperangan terdahsyat. Jadi, strategi musuh untuk membuat kita tertidur, terlena. Dan setelah itu mengalami kebingungan. Saya pernah berbicara waktu itu, kalau nggak salah di retreat para pemimpin, mengenai fog war. Itu medan pertempuran tapi foggy. Foggy itu apa ya? Berkabut ya, berkabut. Jadi we have to be very careful. Di dalam peperangan kabut itu, ini istilahnya dipakai kalau nggak salah tahun 97 lagi perang gurun ya. Jadi kita harus tahu siapa musuh, siapa kawan. Dan sebelum berperang, kawan itu harus membuat satu covenant namanya. Ikatan perjanjian. Pengelabuan setan itu sekali lagi ya. Pengelabuan. Setan itu mengkelabui.
Orang Kristen bukan hanya terlena, kalau terlena ketahuan, sibuk. Tapi nggak efektif. Nggak ada komando. Semua sibuk lakukan ministry. Tapi belum tentu itu tujuan Tuhan. Jadi kita harus mengerti, banyak orang Kristen merasa sudah melayani Tuhan, udah memberi, udah begini. Tapi jadi garing, kering secara roh. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. No submission, tidak ada penundukan diri. Itu bukan perang namanya. Kalau sendiri-sendiri bukan perang namanya. Malah strategi setan nanti akan membuat berperang sendiri. Keluarga perang sendiri, gereja perang sendiri di dalam. Jadi gak bisa melihat keluar. Ada satu masa waktu itu tahun 96. Ketika saya berdoa. Waktu itu jam 3 subuh. Saya waktu itu bukan pendoa. Saya ini bukan pendoa sebetulnya. Saya orang sibuk dan lebih senang sibuk daripada doa jujurnya. Tapi waktu itu Roh Kudus meremukan hati saya berdoa untuk Indonesia. Dan akhirnya saya gak bisa tidur, biasanya jam 3 subuh dan saya langsung bangun. Dan saya waktu itu tersungkur di sofa di kamar tamu. Dan saya berdoa. Berdoa juga gak tahu mesti gimana doanya. Hanya berlutut di sofa. Dan saya panggil nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Indonesia, berkati gini. Akhirnya ada satu suara. Suara ini terdengar audible. Nah suaranya begini. Berkatalah aku kepada para pemuka dan penguasa dan kepada orang-orang lain. Kalau engkau mendengar bunyi sangkakala berkumpulan di satu tempat. Pekerjaan kita ini besar dan luas, kita terpencar dari satu tembok kepada tembok yang lain. Tetapi kalau engkau mendengar bunyi sangkakala berkumpulan di satu tempat, maka Allah akan berperang bagi kita. Apalagi? Saya ini orang awam, apalagi? Saya bukan ahli teologi ya waktu itu. Saya bergumul untuk ayat ini, apa sih maksudnya? Ternyata itu Nehemia 4 ayat 19, 21 tahun baru ketemu ayat itu. Dan itu berbicara mengenai peperangan rohani. Sometimes we are trying to war ourselves. Tetapi seringkali kita pakai strategi kita dan kita nyuruh-nyuruh Tuhan untuk bantu kita berperang. Itu salah besar. Ada 3 unsur di sini, pemuka, penguasa. Siapa pemuka itu? Tokoh-tokoh. Bisa juga para pendeta, tokoh gereja dan sebagainya. Tapi ada pemuka di sini, siapa? Government. Orang yang punya otoritas. Gereja selama ini gak menyentuh itu. Orang lain siapa? Itu jemaat Tuhan. If you hear the trumpet, kalau kau bunyi, mendengar bunyi sangkakala, itu adalah the calling. Makanya jujurnya saya ini dengan modal ketaatan, saya tinggalkan semua usaha saya dan I have no salary at all. Sampai hari ini saya gak terima salary apapun. Not even 1 cent. I just run. Saya jual waktu itu pabrik saya jual apapun yang saya punya itu untuk unity, namanya unity. Dan mungkin sampai saat ini di Indonesia nggak ada orang yang punya gift seperti saya bisa ngumpulin. Berikan saya 1 stadion, akan kumpul semua. Berikan saya 100 stadion, akan full. Itu sebenarnya karena Tuhan manggil saya, bukan karena saya pinter. Bahkan biasanya kalau saya katakan itu 120.000 orang di GBK, saya akan berikan kuota. Gereja besar 3.000 aja ya, gak boleh 30.000 datang. Nanti habis kursinya. Nah kemarin 2 hari yang lalu saya berdoa di kota Bandung. Saya undang lagi pendoa-pendoa yang sudah 30 tahun ikut saya. Why don't you try
To blow the trumpet again, kata saya. Kumpulkan 3.000 anak muda bulan September ke depan. Cari tempat yang 3.000. Wah, mereka, 3.000. Karena sekarang ngumpulin jemaat komplit aja udah susah. Mereka lagi tidur, nyaman, atau kagak tahu lagi ngapain. Sleeping. Atau spiritual coma. Jadi saya ini spesialis di bidang ngebangunin. Nah, oke, singkat cerita gini. Saya ingin coba masuk ke sini, tapi mesti intro dulu. Dan karena ini sebenarnya 2-3 sesi, saya akan padatkan hanya untuk waktu ini aja. Ketika Pilpres 2019, saya waktu itu dalam keadaan benar-benar nggak semangat. Kita bikin gerakan namanya Indonesia One. Saya terpanggil untuk kumpulkan lagi. Waktu itu 9.600-an yang hadir. Berdoa, tapi juga kota-kota lain. Kita blow the trumpet. Di kota kalian ikutin kami. Waktu itu belum ngetren ya, Zoom dan lain sebagainya. Tapi masing-masing kita kirimkan video. Nah, selesai acara, itu bulan Maret tahun 2019, selesai acara, saya garing minta ampun, kering sekali. Rasanya kok putus asa gitu. Kok gua tuh rasanya garing banget, udah selesai acara itu bukannya bangga, bukannya saya sharing gini, wow itu acara gini. Nggak ada. Aku langsung jalan. Waktu itu dengan istriku dan ada adik rohaniku Lisa dan siapa lagi adik rohaniku Ina juga. Yuk kita pergi ke Eropa. Dengan modal yang ada, uang yang ada saya pergi ke Eropa, saya pergi ke Swiss. Dan saya katakan biarkan saya tertidur di pesawat. Capek dan saya nggak mau gini-ginian lagi. I want to stop. Ketika saya tertidur, saya dibangunkan. Ada suara. Unlock. 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 Buduh, apalagi lagi ini tuh. Unlocknya buka. Saya kata apa sih maksudnya? Ternyata Tuhan bicara, saya singkat ya, persingkat ya ceritanya. Ternyata Tuhan singkatkan 3 hal untuk meng-unlock. Setiap anak Tuhan tuh harusnya ngerti soal zaman juga. Jangan on dalam keadaan zaman, lihat keadaan zaman tuh. Memang Tuhan kita sama tapi zaman berubah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan segala zaman. Amin. Jadi ada 3 hal waktu itu Tuhan bicara unlock the nations. Unlock the treasure. The treasure ini apa tuh? Kekayaan alam. Resources. Jadi ya kelola itu. Kalau enggak orang asing. Ya tapi siapa? Banyak yang pinter ini S1, S2, S3, S-teler banyak. Tapi ngapain? Dan yang ketiga, untuk apa Tuhan unlock the treasure ini? Untuk penginjilan. Ya ilah. Yang ketiga adalah unlock the age. Apalagi nih unlock the age? Zaman akan berubah. Dan Matius 24 ayat 8 itu the beginning of the new age. Oke, buka dulu. Enggak ada ayatnya nanti berdosa. Matius 24 ayat 8. Tolong bantu ya, Mulmed lebih cepat karena banyak ayat-ayat referensinya. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Penderitaan ini apa? Saya katakan penderitaan ini apa? Kita akan dicekik mati. Pedang akan ada di sini.
Enggak, ternyata nih groaning. Rasa sakit bersalin atas seluruh dunia. Ini di season ini nih. Kita masuk musimnya di dekade. Ini dekade yang kita masuki ini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan, the beginning. Penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu apa? Bahasa Inggris. New Age. Kata New Age itu dari Yesus, bukan Illuminati dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihat, kita sedang masuk satu era pertempuran super hebat. Dan itu invisible. Mungkin ada di kamar anak Anda. Musuhnya ada di rumah Anda. Yang paling gampang adalah Anda tidak berperang, ngacoin aja di dalam. Supaya Anda nggak bisa perang. Karena iblis itu tipu muslihat. Invisible. Bikin aja nggak sepakat. Gimana Anda bisa berperang? Suami istri nggak sepakat. Gimana Anda mau berdoa? Ayo sadar sekarang nih. Suami istri anak-anak gak pernah doa bareng. Doa bareng tapi gak pernah sepakat. Bisa berperang. Jadi ketika saya pelayanan begini harus ada yang backup. Istri saya nih yang lagi nonton YouTube, dia pasti backup. Mami mertua saya lagi backup. Tolong Daniel di Temanggung. Karena yang berperang dan yang menjaga itu upahnya sama. Amin. Makanya ke gereja itu bukan sekedar bless me club, tapi a classroom to equip untuk menjadi warrior. Untuk menjadi prajurit-prajurit. Halo. Kalau soal mujizat, dukun aja bisa bikin mujizat. Tetapi kita inilah ambassador of the kingdom of God. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah, kata Tuhan. Supaya terang yang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Jadi ketika men-unlock ini, maka Roh Kudus itu memberikan discernment spirit namanya. Roh kepekaan sehingga melihat orang ini benar gak sih, hamba Tuhan ini benar gak sih sebetulnya. Ini pendoa tuh benar gak sih. Ini orang melayani Tuhan tuh benar gak motivasinya. Jadi kita ada discernment spirit. Roh membedakan. Tuhan atau hantu. Harus bisa membedakan. Fungsi daripada Roh Kudus itu memberikan discernment. Satu perbedaan, kepekaan. Mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi saya melihat, iya asalnya terang sekarang kok jadi gelap. Ini asalnya dulu melayani Tuhan, asalnya rajin ibadah sekarang enggak. What happened? Makanya Tuhan katakan jangan jauh dari persekutuan. Ini bukan soal blessing atau enggak. Masalahnya Anda yang akan rugi. Itu jahat kalau jauh dari persekutuan. Wih, ini khotbah sadis amat. Bukan sadis, ngebangunin. Karena kita udah terlena. Kita udah terlena. Lama-lama kalau nggak jauh dari persekutuan, dia self pity, mengasihani diri. Apakah mau ibadah takut mati? Takut apa? Kok ke mall enggak? Kita tadi pergi ke kafe-kafe penuh orang juga. Resto penuh-penuh. Puncak sekarang lagi macet nih, puncak Bogor nih. Gereja kosong.
Apa yang sedang terjadi? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Dua macam cawan. Cawan Tuhan dan juga cawan roh-roh jahat. Kok roh jahat punya cawan ya? Anda menabur untuk kerajaan. Anda berdoa hal-hal yang ilahi. Mencari Tuhan, mengejar Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Anda share firman, Anda bring the gospel to somebody. Wah, itu semua akan menabur, memenuhi cawan kemurahan Tuhan, cawan kemurahan Tuhan. Karena hukum di dalam firman Tuhan adalah hukum tabur tuai. Anda menolong orang yang gak bisa sekolah, anak Anda pasti bisa sekolah. Amin. Amin. Karena itu namanya memiutangi Tuhan. Harusnya Tuhan nolong, kamu yang menolong. Jadi gua utang. Credit point. Makanya kalau saya kadang suka mikir gini. Kok gua seret banget bulan ini? Kurang ini, kurang ini. Aku diingetin Tuhan. Gua gak nabur. Jadi gak manen. Orang yang gak nabur tuh gak manen. Nah. Di sini dikatakan kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Perjamuan itu apa sih? Maksudnya perjamuan itu apa? Covenant, duduk bersama-sama, ada ikatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya waktu itu kembali ke story saya waktu itu di pesawat, unlock the nations, unlock the treasure. Kenapa Tuhan? Karena akan terjadi krisis hebat. Anak-anak Tuhan akan dengan cara yang ajaib, mereka akan diberikan roh untuk mengelola. Kita ini bukan pemilik, kita mengelola. Amin? Kayak Yusuf gitu. Terus unlock the age. Jadi saya datang ke Swiss. Di sana mau ngapain? Ini unlock terus mengiang-ngiang. Sejalan. Lalu saya ke United Nation waktu itu. Ada PBB di sana, kita berdoa. Kok bisa saya nembus? Ke PBB sampai ruang-ruang yang gak boleh masuk tamu, kok saya bisa nembus? Kan Tuhan katakan unlock. Loh, kok gue bisa ada di ruangan ini? Malah gue di panggung, malah bisa gini nih di panggung. Harusnya dijaga, kenapa polisi gak lihat gue atau gimana? Jadi invisible. Aku gak kelihatan. Nah, terus aku pergi ke satu tempat. Namanya CERN. CERN. Apa itu teh? Naon itu teh? Apakah saya tertarik dengan komputer? Saya ini udah oldies, baby boomer. CERN itu, nanti saya akan terangin ya. Jadi saya pergi ke situ itu gak bisa masuk. Kita udah coba gak bisa masuk, coba lagi gak bisa masuk. Coba lagi, mungkin 100 kali kita coba karena di sana daftar tuh pakai web. Kok bisa? Finally, kok bisa? Bener gak nih? Kok mendadak aku bisa masuk? Jadi kita datang ke sana dan ternyata hari itu ada celah. Orang boleh masuk karena kabel komputernya ada kerusakan sedikit, digigit tupai. Apa itu? CERN ini. Kita baca dulu, buka ayat di dalam Wahyu 9 ayat ke-1 dan seterusnya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut.
Lihat kontradiksinya nih gini. Ini paradoks. Buat saya unlock. Tetapi di sini ada ayat bahwa dikatakan malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit dan kepadanya diberikan anak kunci. Mengunlock. Apa itu? The shadow of death. No, the valley of death. Ini apa sih? Mau seminar akhir zaman model apa kita? Malah mungkin direvisi semua itu buku-buku akhir zaman. Ayat kedua, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap dan asap lubang itu oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Firman. Berarti setan bisa ngebedain kita loh. Ada meterai atau enggak nih. Enggak sekedar Kristen. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya menyiksa mereka 5 bulan lamanya dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Siksaan kalajengking bukan dicambuk, bukan gimana, menyengat, kena racun, kena virus. Terus apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut tapi mereka tidak akan menemukannya dan mereka ingin mati tapi maut lari daripada mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ayat 8, dan rambut mereka sama dengan rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka seperti baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Nah hal-hal gini saya nggak mau kupas tapi saya baru dari Amerika dan melalui Denver itu kuda ini udah ada patung. Di Denver International Airport. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya dan ada di dalam ekor mereka terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya dan raja mereka memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Nah saya tekenin di dalam ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Malaikat jurang maut namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi saya datang ke sana, itu yang saya temukan ketika saya belum mendengar suara unlock. Saya melihat ketika saya di pesawat, saya pikir, gua stres nih kayaknya, gua nih lagi stres kali. Aku diperlihatkan ada satu lubang yang besar. Orang kesedot di situ. Anak-anak kecil kesedot di situ. Mungkin orang yang berjas berdasi juga kesedot di situ. Miliar orang kesedot di situ dan mereka suaranya wah. Akhirnya hilang. Aduh. Aku nggak ngerti nih apa sih. Oke, tolong slide. Tolong slide. Aku suruh staf saya tolong gambarin nih. Ini seperti manusia tersedot. Namanya lubang jurang maut atau black hole. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya enggak keluar lagi. Hanya satu Tuhan berikan kunci. Kasih Bapa yang bisa menarik mereka. Dan orang yang mengerti bahwa alam maut tidak akan menguasai.
Jadi kita nih dituntut hari-hari ini harus jadi Kristen yang mature. Kristen yang dewasa. Setan tahu di dahi kita ada meterai Allah atau enggak. Next. Jadi ini akan ada, Tuhan katakan, gelombang demonstrasi kuasa Allah di dunia kerja. Ini eranya. Aduh, maksudnya gimana ya? War zone-nya akan ada di dunia kerja. Dulu kekristenan masuk. Apakah masuk ke Indonesia mudah? Serangannya pasti luar biasa. Tapi mereka masuk melalui dunia kerja. Pendidikan, rumah sakit, kesehatan dan sebagainya. Mungkin zaman dulu begitu mereka masuk ke sini bawa kekristenan, dibunuhlah mereka. Mereka ngerti soal war zone ini bagaimana menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Next. Ini di Times Square di New York. Saya dengan istri saya pergi ke karpet merah itu, ngapain sih orang pada duduk di karpet merah? Itu ternyata mesbah Lucifer. Oh my God. Dan semua fotoan di situ. Saya pikir fotoan di situ itu seperti adalah tempat yang paling tinggi supaya kita bisa ambil foto enak gitu. Enggak. Ada tulisannya di situ. Next. Waktu itu Gotha Tunnel, saya pergi juga ke sini naik kereta api. Pembukaannya bagaimana? Itu menyambung Switzerland, Italia dan sebagainya. Ini openingnya pakai ritual pemujaan setan dan Lucifer. Ini bukan kata saya, lihat aja di Google. Tuh Lucifer, itu jadi terowongannya itu seperti begitu tuh. Menembus gunung-gunung apa yang di Switzerland? Alpen. Pegunungan Alpen. Nah itu Lucifer lambangnya. Nah search ada di Google sendiri. Di YouTube juga banyak. Kata saya kok bisa ya marketplace kayak begini. Tarian kek. Enggak. Penyembahan kepada Lucifer. 3 presiden datang. Kanselir Jerman, Perdana Menteri Italia datang. Dan penyembahannya Lucifer kayak begini. Saya nggak mau cerita panjang karena waktu. Oke. Next. Ini maksudnya, ini pembukaan apa nih? Di Wahyu 9 ayat 2 dan 3 yang sudah kita baca. Ini. Maka dibukanya lah pintu jurang maut itu. Lalu naiklah asap lubang itu dari asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari asap itu berkeluarlah belalang, lihat. Ini ritualnya, ini opening seremoninya. Saya jadi garu-garu kepala, ini orang Kristen pada ngerti gak sih? Sedangkan mereka punya skenario. Dan tahu gak ini adalah orang yang berjubah putih itu orang-orang Kristen. Itu kan berubah jadi penyembah. Ada makhluk di situ pakai apa tuh? Tanduk. Lihat belalangnya. Sangkakala. Next. Lalu saya pergi ke sini. Kok gue bisa masuk gitu kan? Nanti pelajari di YouTube saya kalau nanti ada. Ya. Daniel Panji, CERN. Kok bisa di situ masuk? CERN itu lambangnya 666. Ini ada di satu lokasi antara Swiss dengan Prancis. 27 km bulatan. Terus next. Ini yang disebut LHC, Large Hadron Collider. Anda yang suka nonton Marvel paling tahu. Anak cucu Anda lebih tahu daripada Anda. Mengenai mesin waktu. Ini tujuan CERN didirikan untuk apa? Membuka portal ruang dan waktu. Ini dimensi.
Membuka lubang hitam, black hole. Memtumbuhkan partikel akan merobek kesinambungan ruang dan waktu dan akan membuka miniatur lubang hitam, black hole. Atau yang disebut lubang cacing mikroskopis. Jangan nanya ke saya, itu apa sih, itu apa? Saya bukan scientist. Saya dapetin ini visinya dari sono. Terus, next. Ini adalah menara Babel. Kenapa? Menara yang ujungnya sampai ke tahta Allah, membangun pintu gerbang ke dimensi lain. Babel dalam bahasa Akkadian adalah bab ilu, artinya pintu gerbang Allah. Atau ini projection mencari partikel Tuhan. God's particle. Jadi ada profesor yang nerangin ke kita semua. Istri saya udah tidur, teman-teman saya udah tidur, cuman saya aja yang bahasa roh. Jadi mereka menciptakan proton-proton kecil, nanti triliun proton akan ditubrukkan dan akan membuat namanya Big Bang. Karena mereka percaya bumi itu muncul dari Big Bang itu. Penciptaannya seperti itu. Jadi mereka akan menciptakan satu Big Bang yang baru. Dan Stephen Hawking sebelum meninggal, dia katakan paling bahaya proyek di dekade akhir adalah ini. Karena ketika dibuka, itu keluar spirit roh-roh angkasa itu akan menguasai seperti kalajengking, menggigit manusia. Dan udah edik itu, knowledge-nya dia bisa terkelabui enggak mengenal Tuhan lagi. Saya baru dari Amerika dan saya coba menginjil para pelayan-pelayan. Saya pergi ke Olive Garden, saya pergi ke steakhouse dan sebagainya. Lalu saya coba ngobrol. Are you Christian? No. Kamu apa sih? Kata saya, you go to the church? No. Yes, I go to the church. Kemana? Flying Spaghetti Monster Church. Kata saya, spaghetti, your menu? No, this is the church. Apalagi itu? The Flying Spaghetti Monster Church. Itu mereka merekrut para buruh-buruh di sana dan mereka percaya itu spaghetti monster itu menciptakan kita dan pengajaran mereka mocking, menghina Yesus. Dan mereka orang yang hedonisme, apalagi anak-anak muda, mereka jadi pengikut. Karena happy, ngapain sih serius, religius kayak begini sih? Gitu kan. Nah, ini seperti black hole, itu science dan mereka percaya ke science. Terus di CERN ini tulisan yang besar itu acceleration technology. Gede banget sign-nya. Terus next. Di mana LHC ini? Large Hadron Collider ini. Terletak di Saint Denis Pauli. Pada zaman Romawi disebut Apolloniacum. Kota dan kuil yang dipersembahkan kepada dewa Apollyon, artinya penghancur, makanya pakai dewa Siwa. Malaikat jurang maut dalam Wahyu 9. Baca ayatnya, Anda sudah baca ayatnya tadi. Next. Sebelum. Nah, lambang ini mereka punya icon di CERN ini dewa Siwa yang dipersembahkan oleh pemerintah India. Karena mereka banyak merekrut saintis dari India. Kenapa ini? Karena ini disebut dewa penghancur. Dewa Apollyon adalah dewa penghancur. Next. Nih ayat. Ini tempat kuilnya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi tahu nggak the power of place itu apa sih? Makanya saya tadi pagi berbicara, apa Temanggung, destiny Temanggung apa? Kalau kita ada in the right place, kita bisa bicara, gini destiny-nya. Tetapi kalau Tuhan bawa ke situ, berarti ada something yang unlock, dibukakan dan sekarang Anda masuk ke sana udah nggak boleh. Hanya sekali itu dibuka. Dan sekarang udah mengoperasikan. Next. Nih,
Sesuatu yang sangat misterius terbentuk di awan-awan di atas LHC ini, CERN ini, tanggal 24 Juni 2016, proyek pertama namanya Awake. Kalau setan punya strategi, apa kita nggak punya? Apa Tuhan nggak punya strategi baru menghadapi zaman ini? Next, terus. Ini mesin CERN ini akan membuat manusia dapat memiliki kemampuan dunia roh atau alam gaib yang dapat bermanifestasi ke dunia fisik. Anda tahu soal NFT? Ngeri banget. Anda tahu soal itu transhumanism sekarang. Ini kita sudah masuk. Jadi di iron dengan clay, tanah liat dengan iron itu nggak bisa bercampur. Dan Anda tahu sekarang ini eranya adalah immortality keabadian. Makanya ada film Eternals dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Lu gak bakalan mati-mati. Yang useless generation mendingan mati. Karena nanti tahun 2030 9,8 miliar jiwa mau makan apa? Saya bukan mau nakutin, tapi mau aware kita. Masuk dalam strategi Tuhan. Kita setiap orang akan dipakai oleh Tuhan ketika kita masuk dalam strateginya, dalam dimensi Tuhan. Yaitu dimensi kerajaan Allah. Nah, ini dia bermanifestasi ke dunia fisik atau alam nyata membawa mereka ke bumi. Tapi mereka berpikir justru sorga ke bumi. Atau disebut the golden dawn. Proyeknya itu ilahi banget toh. Atau disebut partikel Tuhan. Namanya hebat. Kalau kita jadi Kristen biasa. Anda tahu gak anak Anda lagi dibawa kemana? Hedonisme, mamon, mementingkan mamon daripada Tuhan. Apakah kita benar-benar udah right person untuk menjaga keturunan kita? Nah mungkin bagi Bapak Ibu sekalian ini tuh cerita apa sih? Kagak ngerti. Oke gak apa-apa, pokoknya saya cerita aja terus. Soal ngerti gak ngerti, rasanya kita udah ada hidup di sini. Masa gak mau ngerti gitu kan. Next. Tahun ini juga, bulan Juli yang lalu udah sign. Semua pemimpin agama. One world religion. Everyone can do the service. Tinggal satu aja nanti larangan, nggak boleh nyebut nama Yesus. Are we ready for this? Makanya saya katakan gini, ibadah tuh mahal sekarang. Sangat berharga. Don't miss it. Jangan lewati. Coba Anda pergi ke China, ibadah itu mahalnya luar biasa. Di kita diberikan kebebasan karena kita dapat anugerah dari Tuhan Pancasila. Pancasila itu dari Tuhan. Terus, next. Anda lihat nggak lagi Olimpiade London? Kenapa seremoninya serem begini? Apa sih? Ada kepala bayi doang, badannya nggak ada. Dan ada 10.000 petugas kesehatan. Ini pertunjukan program namanya National Health System. Di mana ratusan dokter perawat mendorong anak di tempat tidur, ini sedikit mengerikan. Apa sih bayi raksasa ini? Apa sih maksudnya? Mungkin kita gak ngerti, udahlah masa bodoh. Padahal ini tahun 2012.
Ini namanya a giant Franken baby. Maksudnya akan ada manusia baru dengan DNA super. Jadi DNA-nya nih begini, tolong bangkit berdiri. Tolong, yuk. Jadi mereka nanti ke depan tuh masalahnya big data. Semua bisnis atau apa, makanya gereja juga harus beresin data. Saya senang di sini, gak pernah saya ngelihat satu gereja ada pengumumannya, itu hebat banget. Buat saya salut benar-benar. Di akhir Ibu Linda tadi pagi, ini yang penjual, ini yang kiri. Orang gereja lain ini sekuler banget. Loh, bukan sekuler, kalau menurut saya salah, itu kuno berpikirnya. Kita mesti cross. Kita saling networking, kolaborasi. Jadi kalau sekarang bukan barcode lagi, NFT namanya ya. Jadi nanti datanya begini, misalkan nama saya Daniel Panji. Saya umur berapa, agama apa, bank apa gitu ya, dia udah punya apa. Ini sekarang udah ada, terdeteksi semua. Pajak bayar atau enggak, udah kelihatan. Nggak bisa bohong-bohongan, sekarang era transparansi. Terus yuk, umur berapa, nama siapa, kelahiran di mana, orang tuanya gimana, tabungannya ada berapa, dia ternyata konglomerat. Nah, your skill apa, your hobi apa? Musik apa? Gitar. Yuk. Penyanyi. Selain itu ada lagi? Berkebun. Saya hobinya segala macam. Jadi mereka akan mencoba untuk ambil DNA ini, gennya, DNA Anda, DNA saya dicampur. Dan jadilah trio di dalam satu orang. Itu yang disebut brilliant. Saya pernah, di sini pernah khotbahin mengenai robot Sofia enggak? Sekarang udah dicetak 3.000 lagi, dibuat 3.000 lagi robot Sofia, tapi lebih pinter 1.000 kali. Dan semua akan dikasih paspor. Dah. Thank you. Mungkin yang gini gak pernah dikhotbahin. Dan gak perlu dikhotbahin. Apakah anak Tuhan gak perlu tahu? Sementara anak Anda udah pegang gadget terus. Dan sebentar lagi mereka akan belajar sains. Dan nanti di universitas semua akan mengacu ke artificial intelligence. Sementara persembahan aja udah pakai QRIS. Masih masa bodoh. Dan ini lebih ngeri lagi, ada satu memang bayangan di mana di atasnya itu ada seperti Dracula begitu tinggi, dan itu berbicara bahwa virus akan datang di seluruh dunia. Next. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yuk kita baca yang atas itu keras-keras. 1, 2, 3. Jadi begini. Saya mau closing. Kita nih harus tahu prioritas apa. Ada yang urgent, ada yang super urgent. Bedakan. Kita baca ayat kunci lalu kita close. Di dalam kita gini ya, Tuhan itu nggak jahat. Biar penjahat merajalela. Karena memang dunia akan semakin jahat. Tapi Tuhan katakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, yuk kita buka di dalam Lukas 22 ayat 29. Kalau bisa ini ayat jadi rema buat kita untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini. Lukas 22 ayat 29, nggak ada agama, nggak ada Tuhan yang ngasih seperti begini. Dan aku menentukan hak-hak. Ini kerajaan iblis sedang merajalela, tapi kita ini kerajaan terang. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, seperti Bapakku menentukannya bagiku. Maksudnya apa sih? Kalau Yesus diberikan kuasa, berarti kuasa itu ada pada kita. Memultiplikasi, melipat gandakan, membuat mujizat. Tapi kita nuntut mujizat terus. Anda bisa lakukan mujizat, kenapa? Roh Kudus ada dalam diri Anda. Roh Allah ada dalam diri kita. Dan kita adalah anak-anak Allah. Anda akan berjalan dari desa ke desa, Anda akan membawa Injil kerajaan Allah. Karena sudah dekat waktunya sebelum kedatangan Tuhan. Setiap Anda akan berjalan ke rumah-rumah, Anda orang sakit, Anda tumpangin tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Ada kekurangan di sana, Anda akan multiplikasikan apa. Saya katakan ke depan kasih karunia akan berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan pakai setiap kita tanpa terkecuali. Bagi orang yang taat dan percaya kepada firman Tuhan. Yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Dunia boleh tergoncang, inflasi hebat boleh terjadi. 63 negara akan bangkrut. Ini seperti efek domino. Tetapi saya katakan Anda akan penuh dengan kasih karunia. Hidup Anda under grace. Anda tidak akan kekurangan. Saya melihat. Kemarin saya ngomong ke Pak Petrus, itu desa-desa ada lumbung-lumbung Pak Petrus. Kok saya ngomongnya di sini? Saya koordinator Lumbung Yusuf Indonesia. 22 tahun yang lalu. Dan belum pernah sejelas ini Tuhan ngomong, this is the time. Siapa yang mau jadi lumbung-lumbungnya Tuhan? Siapkan lumbung, karena Tuhan akan perintahkan berkat ke dalam lumbung-lumbung. Jadi bukan karena Anda gak nerima berkat, lumbungnya belum ada. Yuk bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita mau klaim janji Tuhan aja, nggak mau kita ambisi kita atau keinginan daging kita, enggak. Tuhan jadikan aku menjadi lumbung-lumbung. Aku ingin jadi berkat buat jutaan orang. Saya baru pulang dari Colorado Springs dan mereka katakan 2030 kita akan membawa Injil kerajaan ke seluruh unreached people group, ke seluruh orang-orang. Dan kita akan melihat bahwa tahun 2030 seluruh dunia akan menerima Injil ini.